Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Irfan Irawan dengan NIM 119109338, Prodi Manajemen, asal Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan yang dosen pengampunya adalah Bapak Esan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Perlu diketahui bahwasanya rekrutmen dan seleksi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh MSDM. Nah, sebelum kita masuk kepada rekrutmen dan seleksi, ada baiknya kita memahami dulu tentang apa itu MSDM. MSDM merupakan manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sendiri merupakan suatu cabang ilmu, suatu ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana caranya mengelola, mengatur, mengordinasi, serta mengorganisasi suatu sumber daya yang ada di dalam organisasi. Sumber dayanya sendiri itu ada 6 macam, atau yang kita sebut dengan 6M: man, money, material, method, machine, serta marketnya sendiri. Nah, di manajemen ini kita akan diajarkan tentang bagaimana caranya mengelola dan mengajarkan sesuatu. Kemudian kita masuk kepada MSDM, sumber daya manusianya, di mana sumber daya manusia ini merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan merupakan sumber daya terpenting, dikarenakan sumber daya manusia merupakan alat penggerak utama bagi organisasi agar organisasi tersebut dapat maju. Nah, kemudian MSDM sendiri memiliki beberapa kegiatan, diantaranya adalah rekrutmen dan seleksi, kemudian pengadaan SDM, kemudian lagi ada dia melakukan penggajian, kompensasi, memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi para karyawan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita bahas kepada rekrutmennya sendiri. Nah, rekrutmen ini menurut seorang ahli yang bernama Du Bois tahun 2004, rekrutmen merupakan suatu proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Dan ini merupakan suatu pencarian bakat pengajaran kelompok terbaik pelamar yang posisinya tersedia. Lalu menurut Jackson, Schuler, dan Werner pada tahun 2010, perekrutan merupakan suatu pencari dan mendapatkan pelamar yang berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong. Nah, dari beberapa pengertian ahli tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya rekrutmen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik dan mendapatkan pelamar yang memiliki potensi dan kemampuan intelektual yang sesuai untuk perusahaan dan bisa memajukan perusahaan. Lalu kemudian, dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni 1. Memperoleh sumber daya tenaga kerja yang potensial. 2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. 3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Kemudian yang keempat itu adalah untuk kebutuhan seleksi. Nah, teman-teman, rekrutmen itu ada dua, ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal itu dilakukan di dalam perusahaan, biasanya memberikan informasi lowongan kepada karyawan yang ada di perusahaan yang mungkin ingin menduduki posisi tersebut dengan kualifikasi yang sudah memenuhi. Itu yang rekrutmen internal. Kemudian yang rekrutmen eksternal itu adalah pengambilan calon pelamar potensial dari luar perusahaan. Artinya dia memberikan pihak perusahaan memberikan suatu info lowongan dengan kualifikasi yang standar untuk perusahaan, sehingga para pelamar bisa melamarkan dirinya untuk perusahaan. Perlu diketahui bahwasannya rekrutmen eksternal ini
bisa juga menggunakan agen ataupun suatu yayasan pencari tenaga kerja atau biasa disebut konsultan. Dengan cara seperti ini tentunya bisa menghemat waktu daripada melakukan perekrutan secara mandiri, namun akibatnya akan membutuhkan biaya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang rekrutmen. Sekarang kita bahas tentang seleksinya. Seleksi, menurut seorang ahli bernama Dale Yoder tahun 1981, seleksi merupakan suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yakni akan diterima ataupun akan ditolak. Itu menurut Dale Yoder. Kemudian menurut Malayu Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Nah, dari kedua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwasannya seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan seleksi ini? Tujuan seleksi diantaranya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti rekrutmen tadi. Bahwasanya tujuan seleksi itu untuk mendapatkan karyawan yang jujur serta memiliki moral yang baik. Kemudian untuk mendapatkan karyawan yang mau dan mampu untuk bekerja dan melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan benar. Lalu juga untuk mendapatkan karyawan yang loyal serta berintegritas tinggi terhadap perusahaan, kemudian mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi untuk perusahaan, lalu juga untuk mendapatkan karyawan yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan sesuatu apa yang sudah dia mulai, dan untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki semangat dan etos kerja yang baik. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis seleksi. Jenis seleksi tentunya ada beberapa macam. Ada diantaranya itu ada yang namanya dengan melakukan tes akademik, ada juga yang melakukan dengan tes fisik, kemudian ada juga yang melakukan dengan tes wawancara. Kalau kita berbicara tentang tes akademik, tentunya pelamar akan dihadapkan dengan soal-soal yang sudah dibuat oleh perusahaan untuk diukur kemampuannya, apakah pelamar tersebut mampu mengerjakan soal tersebut, yang apabila dia memenuhi standar maka dia dinyatakan lolos, apabila tidak ia tidak akan lolos. Kemudian tes kemampuan fisik diantaranya adalah tes yang dilakukan oleh para tim seleksi untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan fisik dari para calon karyawan tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua posisi itu membutuhkan semua posisi, mungkin ada beberapa posisi yang membutuhkan kemampuan fisik yang sangat kuat. Kemudian ada yang lagi yang namanya dari tes wawancara, dari hasil tes wawancara. Dari hasil tes wawancara itu adalah tes yang dilakukan oleh para seleksi untuk mengetahui dan mendalami mental kepribadian dari para pelamar secara langsung. Dengan cara seperti ini ataupun metode ini, sang wawancara ataupun sang recruiter akan lebih mengetahui dan mendalami karakter daripada calon karyawan tersebut, sehingga akan lebih memudahkannya untuk menentukan apakah pelamar ini akan diterima ataupun tidak. Nah, tahapan-tahapan seleksi itu apa aja sih? Tahapan-tahapan seleksi itu yang pertama, kita mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan yang dibutuhkan itu berapa. Kedua, lakukan analisa jabatan. Kita melakukan analisa jabatan. Yang ketiga itu adalah menentukan lokasi pencarian kandidat. Cara pencariannya mau seperti apa, dengan cara menyebar di media sosial kah, atau mencari di bursa khusus kah, atau dengan menggunakan agen konsultan. Nah, dari tahap tadi kemudian kita mulai menyeleksi kandidat, dan yang terakhir itu adalah tentang menyusun penawaran kerja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi dan saya share kepada teman-teman, dan juga mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai tugas video kali ini.
Mohon maaf bila masih sangat banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.